Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Insana NIM 184504006 kelas 2018A, mahasiswi pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi contoh kasus, yakni sarana dan prasarana di sekolah inklusi antara ada dan tiada. Tugas ini semata-mata saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengangkat kasus yakni sarana dan prasarana di sekolah inklusi antara ada dan tiada. Yang pertama-tama, apa sih itu sekolah inklusi? Sekolah inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pengertian inklusi di sini digunakan sebagai pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi etnik, budaya, dan lainnya. Nah, di sini sekolah inklusi menerima semua anak-anak pada umumnya tanpa membedakan apakah dilihat dari kondisi ekonominya, warna kulit, agama, ataupun lingkungan sosialnya. Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan berkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dalam kasus yang saya temukan ini, terdapat di sebuah sekolah inklusi, sarana dan prasarananya belum lengkap. Hanya terdapat beberapa. Lalu, bagaimana cara menyikapi? Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, dan pada umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menunjang secara langsung ataupun tidak langsung. Segala jenis sarana, umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Contoh sarana di sekolah ialah misalkan meja yang digunakan, bangku, komputer, ataupun papan tulis, sedangkan yang menjadi prasarananya ialah bangunan sekolahnya. Prasarana memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini adalah fasilitas penunjang manusia untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan mudah dan efisien. Lalu, bagaimana jika di sekolah inklusi ataupun sekolah-sekolah pada umumnya tidak tersedia atau kurang? Ini, sarana dan prasarannya itu sangat kurang. Misalkan saja, untuk anak tunadaksa tidak terdapat akses yang dapat memudahkannya dalam proses pembelajaran, serta akses bagaimana ia dapat sampai ke depan ruangan sekolahnya atau depan kelasnya. Apakah jika sarana dan prasarana di dalam sekolah kurang memadai dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran? Ya, tentu.
Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, maka akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang dilaksanakan, yakni akan menghambat proses mengajar. Dengan adanya ketidaknyamanan ini, akan mengakibatkan peserta didik enggan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Lalu, apakah dalam pengadaan sarana dan prasarana masih ada hambatan? Tentu. Terdapat banyak hambatan di dalam pengadaan sarana dan prasarana, yakni misalkan saja keterbatasan dana, di mana di sini adalah hal yang paling banyak ditemukan di sekolah-sekolah, yakni pengadaan dana untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang akan digunakan. Untuk sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, maka akan sangat membantu dan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik, yang mana guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Lalu, apakah di negara kita ini sudah terrealisasikan dengan baik akan pendidikan inklusi ini? Melihat kenyataannya tentu saja belum, di mana sistem pendidikan inklusi ini belum merata dari Sabang sampai Merauke. Karena pada kenyataannya hanya di kota-kota besar saja yang memiliki sistem pendidikan inklusi, sedangkan di daerah-daerah pelosok belum ada. Sama seperti dari beberapa kasus yang saya temukan atau kasus yang saya angkat ini, sarana dan prasarana dalam sekolah inklusi ini belum lengkap, sehingga dalam proses pembelajarannya menjadi terhambat. Maka dari itu, solusi yang dapat saya berikan ialah sekiranya pemerintah dapat merealisasikan kebijakan-kebijakan sekolah inklusi serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk sekolah-sekolah inklusi yang ada di Indonesia ini, sehingga dalam proses pembelajaran tidak terjadi lagi adanya hambatan. Meskipun tidak dapat dipungkiri, terdapat banyak hambatan lainnya di dalam proses pembelajaran, entahkah itu dari siswanya, tenaga pendidik, ataupun kurikulum yang diimplementasikan atau dipakai. Cukup sekian apa yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan serta suara yang agak serak karena berhubung kondisi kesehatan yang kurang mendukung. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita dapat bertemu secara tatap muka langsung, bukan di dalam dunia maya seperti saat sekarang ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.